Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk saya mempresentasikan sebagai hasil rangkuman dari pembelajaran akuntansi 1 selama semester ganjil ini oleh dosen pengampu saya, Bapak Abdu. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan akuntansi laporan keuangan. Tujuan presentasi ini memaparkan hasil pembelajaran selama semester ganjil pada mata kuliah akuntansi 1. Yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana proses akuntansi itu, menyusun bukti transaksi, menyusun buku kas, menyusun persamaan akuntansi, menyusun laporan neraca, laporan laba rugi, dan perkembangan modal. Baik, yang pertama yang ingin saya bahas adalah akuntansi dari sisi pengertian dan informasi akuntansi. Yang pertama pengertiannya, akuntansi adalah merupakan seni pencatatan, pengklasifikasi penggolongan, pengikhtiaran, penjabaran, penafsiran, penganalisaan, dan pelaporan dalam cara yang sepatutnya dinilai dalam satuan uang atau transaksi dan kejadian setidak-tidaknya sebagian mempunyai sifat keuangan. Yang kedua, informasi akuntansi merupakan suatu informasi yang berdasarkan pihak-pihak mana yang berkepentingan membutuhkan informasi mengambil keputusan baik internal maupun eksternal organisasi. Definisi akuntansi itu sendiri, definisi dari sudut pandang pemakai. Akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Definisi dari sudut proses kegiatan. Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Pemakai laporan keuangan itu sendiri gitu. Di sini dalam konteksnya manajemen gitu ya. Di konteks manajemen ini tersebar dalam konteks siapa yang membutuhkan dari laporan keuangan itu sendiri. Kurang lebih ada 10 pemakai yang membutuhkan laporan keuangan. Yang pertama adalah investor, kreditor, pemasok, masyarakat, pelanggan, karyawan, dan pemilik atau owner. Dalam konteks pengelolaan data akuntansi, sistem akuntansi yang pertama sistem akuntansi, pengaturan prosedur yang menjalin untuk mengumpulkan, menggolongkan, mengklasifikasikan transaksi yang terjadi serta untuk dapat menganalisa, menginterpretasikan hasil. Dengan demikian sistem akuntansi dapat menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercaya dan layak, yaitu konteksnya adalah kredibel dan akuntabel. Yang kedua, prosedur akuntansi, suatu urutan pekerjaan yang harus dilakukan yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu atau lebih bagian organisasi untuk perlakuan yang seragam terhadap transaksi dari perusahaan yang berulang-ulang. Sebagai hasil rangkuman dari apa yang merangkum sedikit dengan beberapa activity, berarti proses akuntansi secara laporan keuangan merupakan hasil dari proses kegiatan akuntansi pada satu periode. Akuntansi merupakan suatu proses meliputi pencatatan, yang kedua penggolongan, peringkasan, pelaporan, yang kelima yang terakhir penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Persamaan akuntansi. Dalam konteks persamaan akuntansi, di sini ada 3 yang menjadi poin penting secara persamaan. Yang pertama, aktiva atau aset adalah harta kekayaan yang dapat berbentuk benda, berwujud atau tidak berwujud, dapat diperoleh melalui kewajiban, hutang, atau modal sendiri. Yang kedua, hutang atau liabilities adalah kewajiban perusahaan untuk dibayar kembali dalam jangka panjang atau pendek atas kekayaan perusahaan. Yang ketiga, modal, capital, adalah hak atas kekayaan pemilik yang dimasukkan dalam perusahaan. Dengan demikian, persamaan akuntansi atau formula dapat digambarkan sebagai harta atau aset sama dengan hutang atau liabilities ditambah modal atau capital atau equity kata lainnya. Secara siklus atau alur, yang pertama dalam
proses laporan keuangan ataupun pencatatan, yang pertama yang harus dilakukan adalah menjabarkan analisa transaksi, jurnal transaksi, posting transaksi, neraca lajur, dan yang terakhir adalah laporan keuangan. Baik, secara analisanya transaksi pada sisi laporan keuangan ada 5 hal, yaitu perkiraan kelompok aktiva, aset, yang kedua perkiraan kelompok 2 atau hutang, liabilities, yang ketiga perkiraan kelompok modal, capital, yang keempat perkiraan kelompok pendapatan, revenue, yang kelima perkiraan kelompok biaya atau expense secara pengelompokan dari analisa transaksi. Sifat-sifat rekening, jenis-jenis rekening dalam konteks sifatnya dan aktivitasnya terbagi menjadi 4 jenis rekening, bertambah, berkurang, atau saldo normal. Sehingga kalau dilihat secara aktivitasnya, secara sifat-sifat rekening ada 5, yaitu aktiva. Dalam konteks aktiva bertambah itu ditaruh di debit, secara berkurang ditaruh di kredit, atau ketika saldo normal ditaruh di debit. Secara kewajiban, jika bertambah ditaruh di kredit, jika berkurang ditaruh di debit, secara saldo normal ditaruh di kredit. Untuk modal untuk ketika bertambah ditaruh di sisi kredit, untuk berkurang ditaruh di sisi debit, sedangkan saldo normal ditaruh di sisi kredit. Prive atau activity lebih personal dari sisi perusahaan, yaitu jika bertambah ditaruh di sisi debit, jika berkurang ditaruh di sisi kredit, jika saldo normal ditaruh di debit. Pendapatan, jika bertambah ditaruh di sisi kredit, jika berkurang ditaruh di sisi debit, jika saldo normal ditaruh di kredit. Untuk biaya atau expense, bertambah ditaruh di sisi debit, berkurang ditaruh di sisi kredit, dan jika saldo normal ditaruh di debit. Baik, pada kesempatan ini secara akuntansi mungkin tadi saya sudah paparkan secara definisi, penggolongan, dan bagaimana kebutuhan akuntansi dalam pencatatan. Saya coba ingin memberikan sedikit satu contoh soal. Dalam konteks ini ada 5 activity dari sebuah usaha UKM yang tercatat, yang akan coba dilakukan pada bagaimana menyusun jurnal, menyusun laporan rugi laba, dan laporan neraca pada akhirnya. Yaitu dari sisi aktivitinya, pertama pada tanggal 1 bulan 6 2008 Pak Dono membuka usaha dagang dengan menyetorkan modal sebesar 60 juta. Tanggal 2 Juni 2008 bayar dagang barang dagangan sebesar 20 juta. Tanggal 3 Juni membeli peralatan untuk kegiatan operasional seharga 1,5 juta. Pada tanggal 4 Juni dijual barang dengan tunai seharga 25 juta. Dan pada akhir bulan 30 Juni membayar honor karyawan sebesar 150.000 dan biaya lain sebesar 350.000. Langkah-langkahnya sebagai contoh tadi adalah transaksi 1. Pada tanggal 1 bulan 6 kita akan membuat jurnal dalam konteks modal di sini, sehingga ditaruhnya di sisi aktiva. Kas untuk pasifanya akan ditaruh di sisi modal dengan kata lain gitu, sehingga saldonya menjadi 60 juta di sisi aktiva maupun pasifa untuk lawannya. Dalam konteks transaksi yang kedua, dalam sisi jurnal, lanjutannya di tanggal 2 membayar barang dagangan, sehingga barang dagangan itu ditulis di sisi aktiva, kas berkurang, tapi dari sisi persediaan barang berjumlah naik atau debit. Sehingga dalam sisi aktiva kas
berkurang gitu, menjadi 40 juta, di sisi persediaan barang menjadi 20 juta. Di sisi pasifa tetap modal dalam konteks secara nilai 60 juta. Pada transaksi yang ketiga, pada tanggal 3 bulan 6 membeli peralatan kegiatan operasional sebesar 1,5, sehingga yang perlu dilakukan pencatatan di sisi jurnal adalah kas masing-masing berkurang 1,5, sehingga terjadi pengurangan di sisi kas, persediaan barang dan peralatan. Modal tetap dengan konteks pasifa 60 juta. Pada transaksi yang keempat juga aktivitasnya pada tanggal 4 Juni dijual barang dengan tunai mendapatkan seharga 25 juta, sehingga di sisi aktiva dan pasifa ada sedikit perubahan juga. Artinya yang tadinya di sisi kas berkurang menjadi bertambah karena adanya sisi penjualan barang 25 juta, sehingga kas di sisi aktiva 63 juta 500, di sisi modal 60 juta ditambah pendapatan. Transaksi yang kelima adalah di akhir bulan membayar honor karyawan 150 juta, 150.000, dan biaya lain-lain sebesar 350.000, sehingga ada pencatatan di sisi aktiva berkurang, di sisi pasifa juga ada pencatatan sebagai berikut. Sehingga penggabungan transaksi keduanya gitu ya, ketika dari aktivitas tanggal 1 sampai 30 bisa dilihat di sini bahwa baik itu di sisi aktiva maupun pasifa secara aktivitasnya bertambah gitu ya, digabungkan semuanya, sehingga terlihat bahwa di sisi kas di ujung terakhir, di sisi kas ada penambahan, di persediaan barang juga ada nilai sebesar 20 juta, di peralatan juga, di sisi biaya juga ada pencatatan. Di sisi pasifa juga begitu, ada 60 juta dan pendapatan 25 juta. Dalam pembuatan rugi labanya sehingga tercantum sesuai uraian aktivitasnya adalah pendapatan penjualan barang 25 juta, pembelian barang, persediaan barang 20 juta, laba kotornya 5 juta, biaya-biaya lain 500.000, sehingga laba ruginya adalah 4.500.000. Sehingga dalam pencatatan laporan perubahan modalnya adalah modalnya 60 juta ditambah laba rugi 4.500.000, sehingga modal Pak Dono di akhir bulan maaf ini sepertinya saya salah, tanggal 31 Juni 2008, sehingga maaf tanggal 1 bulan Juli 2008, sehingga berjumlah 64.500.000. Pada neraca laba ruginya tercantum berikut gitu ya, aktivanya, sehingga semuanya harus balance antara aktiva dan pasifa di sisi neraca. Baik, itu terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa diterima dan memperjelas dari apa yang saya pelajari selama ini tentang akuntansi di mata kuliah akuntansi 1 pada semester ganjil ini. Terima kasih Pak Abdu dan rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.